Aksi kita hari ini adalah aksi damai. Sepakat kawan-kawan? Bila ada satu orang yang mencoba menyusup dari barisan kita, maka dia harus menjadi musuh bersama, kawan-kawan. Siap? Siap! Jadi ketika saya tanya jumlah kita ada berapa? Kawan-kawan jawab 1. Ketika saya katakan rakyat bersatu, jawaban kita tak bisa dikalahkan. Siap? Oke, kawan-kawan, saudara-saudari sebangsa dan setanah air, saudara-saudari sekabupaten Manggarai, aksi hari ini adalah aksi spontan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Semua lahir daripada kebencian, lahir daripada riak-riak rakyat yang muak dengan aksi brutal kelompok yang mengklaim dirinya Laskar 88 selama ini, kawan-kawan. Hari ini amarah rakyat memuncak, saudara-saudara sekalian. Maka dengan sungguh sangat luar biasa kami tekankan pada pihak kepolisian Kabupaten Manggarai yang selama ini kami nilai apatis dalam menegakkan aturannya selama ini. Beruntun sekali kegiatan-kegiatan penghadangan kampanye salah satu kandidat di Kabupaten Manggarai, namun itu hampir tidak ada tindakan yang bisa memberi efek jerah pada kelompok yang diduga atau yang mengklaim dirinya Laskar 88 di Kabupaten Manggarai. Rakyat hari ini muak, rakyat Manggarai hari ini diresahkan oleh tindakan brutal kelompok premanisme yang kami anggap mereka bukan bagian dari Manggarai. Karena kami sungguh sangat yakin Manggarai ini Manggarai yang berbudaya, Manggarai ini Mandai pencinta damai, Manggarai ini Manggarai pencinta demokrasi. Seluruh barisan rakyat yang hadir pada hari ini hanya 1/10 dari jumlah kekuatan rakyat hari ini yang turun. Apabila hari ini aksi kami tidak mendapat respon dari pihak polisian atau Bawaslu Kabupaten Manggarai, maka kami hadir dengan berlipat ganda di kemudian hari, Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini adalah puncak atau titik klimaks dari kebencian rakyat atas tindakan kelompok yang membuat demokrasi Manggarai menjadi norak, saudara-saudara sekalian. Selama ini rakyat Manggarai diam, rakyat Manggarai menghargai perbedaan yang ada di Kabupaten Manggarai. Namun ada satu kelompok yang diduga atau mengklaim dirinya Laskar 88 mencoreng dan menodai demokrasi Manggarai dengan meluatakan peradaban Manggarai yang begitu aman, saudara sekalian. Betul tidak, kawan-kawan? Betul. Maka hari ini kekuatan rakyat ini belum 1/4, ini belum setengah, ini hanya 1/10 dari seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Manggarai. Apabila pihak kepolisian terus mengabaikan, membiarkan kelompok yang diduga Laskar 88 membuat kekacauan, menghadang aktivitas politik bagian lain, maka kami hadir lebih berlipat ganda lagi di tempat ini. Sepakat, kawan-kawan? Betul. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Berapa jumlah kita, kawan-kawan? 1. Berapa jumlah kita, kawan-kawan? 1. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. 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 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, rekan Polres Manggarai yang sangat kami banggakan, rekan-rekan pers yang ada di sekitar titik aksi ini, mohon maaf, dan seluruh rakyat Manggarai yang hari ini sedikit agak pincang aktivitasnya di sekitar tempat ini oleh karena kehadiran kami. Yakin dan sungguh percaya 1 jam akan bisa memberi kenyamanan seumur hidup bagi Bapak Ibu semuanya. Maka
yang hadir di sini adalah kelompok yang menginginkan demokrasi Manggarai berlangsung aman, tertib dan demokratis. Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat! Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat! Coba kita ada berapa kawan-kawan? Satu! Coba kita ada berapa kawan-kawan? Satu! Rakyat bersatu! Rakyat bersatu! Tak bisa dikalahkan! Hari ini juga kami minta dengan hormat Bapak Kapolres Manggarai untuk bisa menerima kami, membidik, bisa meladeni segala riak-riakan kecil yang ada di tempat ini yang menjadi representasi dari seluruh rakyat Manggarai yang kecewa, yang marah oleh tindakan kelompok yang brutal selama ini. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana tidak, demokrasi, sejarah demokrasi sejak pemilihan langsung di Kabupaten Manggarai tidak pernah ada tindakan kriminal, tidak pernah ada tindakan premanisme. Hanya di demokrasi 2020 ini menjadi warna terbaru, menjadi warna yang paling kotor yang dilihat oleh rakyat Manggarai selama ini, Bapak Ibu. Sehingga lahir daripada itu, kami dengan seluruh kekuatan yang ada, kekuatan rakyat Kabupaten Manggarai, pencinta pilkada damai, akan mendesak pihak kepolisian untuk menindak tegas pihak yang telah dilaporkan oleh beberapa gerbong yang ada di Kabupaten Manggarai yang merasa risih dengan tindakan kelompok yang mengklaim diri Laskar 88 di Kabupaten Manggarai. Rakyat Manggarai hari ini dirasakan oleh tindakan brutal, tindakan premanisme. Mobil salah satu kandidat dilempar, rombongan calon salah satu kandidat dihadang, dicaci maki. Maka itu adalah sejarah baru, sejarah terburuk pilkada Kabupaten Manggarai, Bapak Ibu saudara sekalian. Oke. Hari ini rakyat marah. Hari ini rakyat marah bukan tanpa alasan, saudara sekalian. Hari ini marah oleh karena bobroknya demokrasi di Kabupaten Manggarai hari ini oleh salah satu kelompok yang mengklaim diri Laskar 88. Kami mengharapkan pihak kepolisian bisa tegakkan aturan setegak-tegaknya, jaga profesionalisme kepolisian. Kami tidak menganggap kepolisian sebagai musuh. Kami menganggap kepolisian sebagai mitra yang mengawal dan mengamati proses demokrasi yang ada di Kabupaten Manggarai. Yang kami harapkan pihak kepolisian turut membantu mengawal proses demokrasi ini agar tidak dinodai atau diracuni oleh kelompok yang mengklaim dirinya Laskar 88 yang selama ini kerap meresahkan warga. Betul tidak itu kawan-kawan? Maka dari itu saya mengajak seluruh aliansi rakyat pencinta demokrasi, mari kita jaga keamanan aksi hari ini. Mari kita ikuti komando yang ada. Jangan coba ada 1-2 orang yang mencoba merusaki barisan kita, yang mencoba merusaki aksi kita. Yang kita target aksi ini adalah aksi damai. Kita harus tunjukkan kepada rakyat Manggarai bahwa kita itu berdamai, kita itu santun, kita itu cinta demokrasi. Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat! Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat! Oke, saya kembalikan ke saudara Dewan. Kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli demokrasi Manggarai, sedikit merasa haus, yang walaupun dengan cuaca pada pagi ini sedikit mendung, tetapi saya pun juga yakin dan percaya bahwa rasa kehausan kawan-kawan sekalian tergabung dalam aliansi masyarakat Manggarai peduli demokrasi Manggarai itu kemudian dibakar dengan semangat perjuangan, dengan semangat kemenangan. Kita di sini dalam apa? Satu. Kita di sini dalam apa? Satu. Baik, terima kasih atas kesempatan kawan-kawan semua. Jadi hari ini adalah sebuah poin penting untuk membuktikan bahwa Manggarai dalam keadaan tidak baik-baik saja kawan-kawan sekalian. Bahwa demokrasi Manggarai juga dalam keadaan tidak baik-baik saja kawan-kawan sekalian. Sehingga salah satu harapan dari orator yang sekarang lagi berbicara
bahwa jika kemudian saya lagi berbicara dengan manusia, hari ini pun ada feedback, ada timbal balik dari semua aspirasi yang kami sampaikan pada hari ini kawan-kawanku sekalian. Tetapi jika kemudian saya lagi berbicara dengan hantu yang mencoba mencederai demokrasi, maka kita pun melihat bahwa konsistensi kawan-kawan kepolisian dalam menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia perlu dipertanyakan kawan-kawan sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tepatnya di pasal 4 bahwa polisi harus berdiri tegak di tengah yang kemudian hari ini akan melaksanakan pesta demokrasi kawan-kawan sekalian. Tetapi hal yang kemudian sangat konyol yang kita lihat secara nyata bahwa dari berbagai persoalan yang terjadi beriring dengan isu yang dilemparkan oleh kawan-kawan yang katanya lain dari Laskar 88, namun pihak kepolisian kita lihat seolah mereka tidak melihat bahwa ini adalah proses pencegahan terhadap demokrasi yang kita laksanakan kawan-kawan sekalian. Keyakinan kita hari ini tidak pada tepatnya saat ini saja kawan-kawan sekalian. Jika hari ini tidak ada timbal balik dari kehadiran kita, maka yakin percaya kita akan datangkan masa yang berlipat ganda lagi kawan-kawan sekalian. Bagus! Dari sini ada berapa? 1! Dari sini ada berapa? 1! Proses pemerkosaan terhadap demokrasi itu kemudian tidak telah dipraktekkan oleh kawan-kawan Laskar yang mengklaim dirinya sebenarnya kawan-kawan Laskar 88 kawan sekalian. Katanya orang cerdas, katanya orang intelektual, tetapi tidak akan dilakukan di lapangan kawan-kawan Laskar 88. Itu kemudian salah satu bukti bahwa kawan-kawan Laskar 88 tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pesta konsentrasi demokrasi yang akan datang. Sehingga harapan dari kami yang mewakili seperti apa yang dibahasakan oleh Rator sebelumnya, kami sepersepuluh dari masyarakat Manggarai, bahwa dari pihak kepolisian sektor Manggarai harus mengambil tindakan yang tegas dari beberapa kejadian yang dilakukan oleh kawan-kawan Laskar 88 musuh sekalian. Jadi kita sangat mengharapkan bahwa demokrasi yang sebentar lagi kita laksanakan untuk harus berjalan sesuai dengan koridornya. Tidak kemudian mementingkan bahwa bagaimana kemudian kita itu harus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat kawan-kawan sekalian. Jadi kami di sini semuanya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Manggarai. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan. Kami benar-benar hadir dari hati nurani kami, meminta kepada mana pihak kepolisian untuk harus cepat mengambil tindak tegas terkait dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Laskar 88 di lapangan kawan-kawan sekalian. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa keluhan apapun yang dirasakan oleh kawan-kawan sekalian, bakar itu dengan semangat perjuangan, bakar itu dengan semangat kemenangan. Kita di sini apa? Satu. Jadi kita harus menang untuk melawan demokrasi, untuk melawan semua kompetitor nakal yang kemudian mencoba mencederai demokrasi kita kawan-kawan sekalian. Jadi sebagai pembuka dari saya mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada koordinator mimbar. Sebelum saya menyampaikan orasi, saya minta rakyat Manggarai yang merasa demokrasi di Kabupaten Manggarai dinodai, dicederai untuk merapat ke sumber suara. Untuk teman-teman yang ada di sana silakan merapat ke sini. Saya minta kesediaan dari kita semua yang memiliki keresahan yang sama, yang memiliki ketakutan yang sama, yaitu hilangnya nilai demokrasi di Kabupaten Manggarai. Saya minta sekali lagi merapat ke sumber suara. Mari kita tunjukkan di hadapan Kapolres Manggarai bahwa ada masyarakat Manggarai yang mengalami keresahan oleh karena tindakan-tindakan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, teman-teman sekalian, berapa jumlah kita? 1. Berapa jumlah kita? 1. Apakah kita mau dipermainkan di hadapan hukum? Tidak. Apakah kita mau dipermainkan oleh pihak yang berwajib? Tidak. Apakah kita satu barisan untuk menuntut demokrasi yang baik? Tidak. Ya. Saya kira di hadapan para pihak Kapolres Manggarai yang mungkin saat ini Kapolres Manggarai masih berada di ruangannya duduk manis
atau mungkin segera keluar, atau di hadapan teman-teman kepolisian yang sedang berbaris, saya meminta kesediaan daripada aparat kepolisian untuk sama-sama menyimak apa yang kami sampaikan. Juga kepada rakyat Manggarai yang mungkin secara tidak langsung atau secara tidak sengaja hari ini terlibat dan menyaksikan aksi ini, dengan tegas kami sampaikan, aksi yang kami lakukan melalui Aliansi Masyarakat Manggarai Mencintai Demokrasi adalah aksi damai. Tidak ada tindakan lain, apalagi tindakan anarkis seperti yang dilakukan oleh oknum di luar sana. Itu tidak kita lakukan. Baik, sekali lagi menyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman yang telah terlebih dahulu menyampaikan orasi. Kepada Kapolres Manggarai, hari ini kami yang menjadi representasi daripada masyarakat Manggarai mau menegaskan bahwa kami memiliki keresahan yang sama, yaitu lunturnya nilai demokrasi di tanah Manggarai ini. Tanda-tanda lunturnya nilai demokrasi itu atau dicederai oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan tegas saya sebutkan menyatakan dirinya sebagai Laskar 88. Mereka tidak lagi bermain secara baik, mereka tidak lagi bermain secara profesional, lalu melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dalam data yang kami himpun, sedikitnya 7 kali pasukan yang mengatasnamakan diri sebagai Laskar 88 menghalang-halangi, memprovokasi dan mengganggu kegiatan paket Denomadur yang menjadi salah satu paket calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai. Kegiatan itu telah berlangsung sejak lama, sejak masa sosialisasi, sejak kampanye berlangsung. Bahkan pada setiap kegiatan kampanye atau sosialisasi disaksikan langsung oleh pihak kepolisian. Namun apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Apa yang terjadi? Seolah pihak Kapolres Manggarai menutup mata, mereka tidak menyaksikan. Padahal pada beberapa peristiwa mereka ada di lapangan. Makanya sekali lagi saya tanya, apakah kita semua mau dipermainkan di hadapan hukum? Tidak. Mau dipermainkan di hadapan hukum? Tidak. Berapa jumlah kita? 1. Ya, saya pikir ini adalah penegasan dari masyarakat Manggarai, masyarakat yang mengalami keresahan yang sama. Karena itu kami minta pada hari ini sengaja kami luangkan waktu datang di hadapan Kapolres Manggarai, datang di hadapan markas besar Polres Manggarai. Polres Manggarai yang kami tahu sebagai pimpinan tertinggi untuk menjaga keamanan masyarakat Manggarai. Oleh karena itu kami minta dengan tegas, mulai hari ini, mulai detik ini, pihak Kapolres Manggarai untuk bertindak tegas, menjaga netralitas dan menjaga profesionalisme. Sepakat? Sepakat! Apabila setelah kegiatan hari ini, sekali lagi saya katakan, apabila setelah kegiatan hari ini manakala masih terjadi gangguan yang dilakukan oleh Laskar 88 tetapi dibiarkan oleh pihak Kapolres Manggarai, maka kami katakan Kapolres Manggarai bagian dari Laskar 88 yang ingin merusak demokrasi. Sekali lagi saya katakan, apabila di kemudian hari setelah kegiatan hari ini pihak Kapolres Manggarai tidak menindak tegas oknum Laskar 88 yang berupaya merusak tatanan demokrasi, maka kami anggap Kapolres Manggarai adalah bagian dari Laskar 88. Namun demikian, jika pihak Kapolres Manggarai, terutama Kepala Kepolisian Resort Manggarai, tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan yang dilakukan oleh Laskar 88, maka mewakili rakyat Manggarai yang merasa diri menjadi korban daripada apa yang dilakukan oleh Laskar 88, kami meminta dengan hormat Kapolres Manggarai silakan mundur dari jabatannya. Ini hari ini kami datang mewakili seluruh keluh kesah rakyat Manggarai. Karena itu pada akhir dialog atau pada akhir orasi hari ini, aksi kami hari ini, kami meminta Kapolres Manggarai untuk keluar dari rakyatnya. Jika Anda bagian dari rakyat, jangan
hanya rakyat yang di bawah terik matahari, tapi Anda juga keluar menunjukkan bahwa Anda juga bagian dari rakyat Manggarai. Semangat! Kawan-kawan sekalian, telah menjadi rahasia umum, telah menjadi diketahui oleh publik secara umum, salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Manggarai menyatakan diri siap bertanggung jawab untuk segala tindakan dan kegiatan dari Laskar 88. Saya pikir dengan akal kita, dengan pengetahuan kita, dengan akal dari Kapolres Manggarai, dengan seluruh kekuatannya, ini bisa menjadi dasar untuk memanggil salah satu oknum DPRD yang mengklaim diri Jenderal Laskar 88 dan bertanggung jawab. Kalau misalnya, sekali lagi saya katakan, kalau misalnya kegiatan dari Laskar 88 yang berupaya memprovokasi, menghalang-halangi atau mengganggu kegiatan dari paket Denomadur dalam waktu yang tersisa, lalu pihak Kapolres Manggarai diam dan duduk manis, maka kami pastikan pengadilan rakyat yang berbicara. Biarkan darah tumpah di tanah Manggarai demi keadilan. Kawan-kawan sekalian, saya tanya, apakah kita mau dipermainkan di hadapan hukum? Apakah kita mau dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Saya pikir satu suara, kekompakan yang dilakukan oleh massa yang hadir pada hari ini, yang terus bergelombang data, mereka ingin menyampaikan bahwa kami sebagai rakyat Manggarai memiliki keresahan yang sama. Karena itu pihak Kapolres Manggarai yang kami pikir adalah yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum di Kabupaten Manggarai, untuk segera mengambil tindakan dan menyelesaikan berbagai persoalan. Bahkan, sekali lagi saya katakan, bahkan selang beberapa waktu setelah kejadian di Rua, Desa Satarlong, Kecamatan Satar Mese, kemarin malam terjadi lagi. Ibu Yeni Veronica selaku DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili 3 Manggarai dengan begitu bebasnya Laskar di Kecamatan Lelap menghalang-halangi dan berupaya melakukan interogasi. Padahal sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat adalah menginterogasi orang tertentu, apalagi dengan segala pengetahuan mereka atau dengan mereka ketahui bahwa yang bersangkutan adalah DPRD Provinsi NTT yang mewakili 3 Manggarai. Bahkan setelah itu kami juga menyaksikan Kasat Sabara turun tangan dan mengamankan situasi. Namun sampai sejauh ini tidak ada titik terang untuk penyelesaian segala kasus itu. Tidak ada titik terang. Maka kami menganggap apa yang dilakukan oleh Kapolres Manggarai dan jajarannya hanyalah hiburan semata, hanya untuk menghibur masyarakat bahwa mereka ada. Tetapi dari hati mereka tidak punya niat untuk menyelesaikan segala soal yang dilakukan oleh oknum Laskar 88. Teman-teman, apakah mau dipermainkan di hadapan hukum? Iya. Apakah mau demokrasi Manggarai dinodai? Iya. Sepakat untuk bubarkan Laskar 88? Pihak Kapolres yang kami hormati, tindakan dari oknum Laskar 88 tidak hanya meresahkan masyarakat yang pro terhadap paket Denomadur, tetapi untuk seluruh masyarakat Manggarai. Seluruh masyarakat Manggarai diresahkan, merasa dipermainkan, lalu dipecah belah oleh karena provokasi oleh oknum Laskar 88. Karena itu kami meminta Kapolres Manggarai bersama kekuatan perangkatnya untuk memanggil paket H2M, memberikan pertanggungjawaban untuk hentikan tindakan provokasi. Sekali lagi saya katakan, hentikan tindakan provokasi untuk memperkosa nilai demokrasi di Manggarai ini. Sepakat? Sepakat? Kawan-kawan sekalian, berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Sepakat untuk tumpaskan HBL di Manggarai?
sepakat untuk tumpaskan situasi huru-hara di Manggarai. Saya pikir apa yang disampaikan saat ini dan disaksikan oleh seluruh jajaran, mulai dari Ibu Polban, dari pasukan lain-lain, dan seluruh jajaran Kapolres Manggarai adalah sebuah kesaksian serius, kesaksian yang merupakan kesaksian nyata disampaikan bahwa ini adalah representasi dari masyarakat Manggarai. Kalau setelah kegiatan kami hari ini, tidak ada tindakan serius, maka kami pastikan untuk mendatangkan massa yang lebih besar. Dan hari ini, karena kami menghargai pihak Kapolres, jadi kami menyesuaikan apa permintaan dari pihak Kapolres supaya menyesuaikan massa yang hadir. Jadi itu sekali lagi saya katakan, sebelum saya tutup orasi ini, tolong segera panggil oknum DPR yang mengklaim dirinya Jenderal Laskar 88. Segera bubarkan Laskar 88. Panggil kandidat H2N untuk datang ke sini untuk bubarkan itu Laskar 88. Apabila Kapolres Manggarai tidak bisa bertanggung jawab, maka dengan segala hormat kami meminta Kapolres Manggarai pulang kampung. Dia akan datang wilayahnya nanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Korlap. Hari ini kami datang untuk menyampaikan keresahan kami. Saya hanya mau menyampaikan kepada Kapolres Manggarai bahwa aksi kami adalah aksi cerdas. Sepakat teman-teman sekalian? Sepakat teman-teman sekalian? Aksi kami adalah aksi cerdas. Kami mau menyampaikan keresahan kami terkait insiden-insiden yang terjadi di beberapa tempat, terkait penghalangan yang notabene telah merusak marwah demokrasi. Semangat teman-teman sekalian. Ini mengindikasikan bahwa aparat keamanan tidak bertindak tegas untuk menindak tegas oknum-oknum yang mencoba merusak kualitas demokrasi di Manggarai. Hari ini kehadiran kami nyata bahwa kami sebagai representatif masyarakat mau menyampaikan secara tegas kepada aparat kepolisian supaya segera menangkap oknum-oknum yang coba memainkan perannya untuk merusak kualitas demokrasi di Manggarai. Semangat teman-teman sekalian. Maka oleh karena itu dengan tegas kami meminta aparat kepolisian harus segera mengusut tuntas berkaitan dengan laporan-laporan yang telah disampaikan oleh Gubernur. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini saya bersama teman saya akan menyampaikan pernyataan sikap kami yang harus didengar oleh seluruh masyarakat Manggarai. Kepada teman saya, silakan. Hari ini sekali lagi saya tegaskan, hari ini kami hadir dengan tujuan yang mulia. Ada oknum yang mengatasnamakan pimpinan Laskar 88 itu ditangkap seorang perwakilan rakyat yang tidak bertanggung jawab atas pernyataan sikap sebagai pejabat publik yang merusak nilai demokrasi di Manggarai ini. Tangkap dia, dalam pengkhianat demokrasi harus dihapus, dituntas, dimusnahkan di Manggarai ini. Sepakat? Jika saudara representasi dari rakyat Manggarai, tunjukkan nalar pikiran dan hati saudara sebagai presentasi dari kami. Kami tidak takut siapa saudara, tidak penting. Tetapi jika saudara merupakan orang terdepan untuk memperjuangkan nilai demokrasi, kami hormat, kami angkat topi. Sepakat? Sepakat? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Baik, terima kasih. Sebelum
teman-teman tim lobby masuk untuk melakukan lobby dengan Pak Kapolres Manggarai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin tuntutan-tuntutan kita hari ini. Oh, sepakat. Baik, sebelumnya saya sampaikan kepada perwakilan kaum ibu-ibu pemilih Cenang. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Baik, sekian dan terima kasih. Selamat siang, ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak. Yang terhormat, Bapak Kapolres yang saya cintai dan para oknum polisi yang saya cintai. Saya atas nama ibu-ibu Kipas merasa resah atas pilkada kali ini. Kenapa? Kami seorang ibu membutuhkan kedamaian pada pilkada kali ini. Tetapi yang kami dapatkan kali ini bukan perdamaian, tetapi perpecahan. Bapak Kapolres yang tercinta, kami menganggap Bapak adalah Bapak kami yang tercinta. Berikan kedamaian kepada bumi Nusa Lale tercinta ini. Kepada siapa lagi kami bukan mengadu, kepada Bapak yang tercinta. Saat ini, pada kesempatan ini, kami seluruh atas nama tim Kipas dan seluruh tim-tim lain pecinta nomor 1, pilihan adalah hak, tetapi tidak bisa dipaksakan dengan sebuah kekerasan. Bapak Ibu yang tercinta, pada kesempatan ini kami datang di hadapan Bapak, mau menangis di hadapan Bapak. Di mana kan letak keadilan di antara kami saat ini? Bila ingin pilkada kali ini damai, mari tunjukkan jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kedamaian. Saat ini, wanita bukan hanya di dapur, tetapi berani maju di depan membela kebenaran. Sahabat-sahabat tercinta, kita adalah nomor 1. Saat ini, saya dari tim Kipas. Kami adalah pencinta perdamaian. Kenapa kami menamakan sebuah kipas? Kipas ketika kita panas, mengambil sebuah kipas agar kita merasa adem dan dingin. Dengan kehadiran ibu-ibu saat ini, kami akan menciptakan berjanji, satu tekad akan menciptakan perdamaian. Tetapi satu tim Kipas kami minta, tolong Bapak Kapolres turunkan kebenaran, keadilan, melindungi ibu-ibu yang pergi kemana-mana. Setiap kami kemana-mana, kami tidak pernah memaksa siapa yang mengikuti kami, tetapi kami mengajak dengan hati. Tetapi kami mengajak dengan hati-hati, dengan hati nurani kepada sesama kami, agar mereka bisa kami bawa merangkul ke arah yang perdamaian, bukan roh perpecahan. Sepakat teman-teman? Sepakat teman Kipas? Oleh karena itu, bila suara kami hari ini tidak didengar, oleh karena itu kami berjanji pada siang ini, detik ini, bila suara kami tidak didengar oleh Bapak Kapolres, maka dimanapun Kipas berada, kami akan datangkan penuh montal.
aspirasi perwakilan dari ibu-ibu, Pak Kapolres yang kami hormati dan kami banggakan, ini merupakan surat cinta sekalipun ungkapan rasa dari ibu terhadap nilai demokrasi yang tercoreng. Dan selanjutnya Saudara Bani, saya silakan menyampaikan orasinya. Ya, selamat siang masyarakat Manggarai yang kami cintai. Pada siang hari ini kami berdiri di sini dengan satu tuntutan, dengan satu keresahan bahwa kami masyarakat Manggarai saat ini sedang dizalimi oleh perilaku dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan dirinya adalah Laskar 88, yang mengatasnamakan dirinya adalah pembela pembawa pengaruh. Hari ini kami katakan, kami sangat terzalimi. Kami merasa bahwa demokrasi di dalam menjalani ini adalah dinodai oleh Laskar 88. Maka hari ini kami meminta agar Kapolres Manggarai dan jajarannya menindak keras, menarik dan membawa mereka ini ke dalam penyelesaian hukum yang sebenar-benarnya. Jangan ada lagi sesuatu dan lain hal yang membuat demokrasi di Manggarai ini dicederai oleh kaum-kaum tertentu. Kami yang mewakili kaum muda dari Tanah Nucalale ini mengharapkan, meminta kepada Kapolres Manggarai agar segera menindaklanjuti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Dan begitu pula kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi dialami oleh ibu kami yang tercinta. Dia dihadang oleh beberapa kaum, oleh beberapa pemuda. Apakah ini tindakan yang benar? Apakah ini benar? Tidak. Maka harus dilakukan proses hukum yang sebenar-benarnya. Jangan dinodai, jangan seakan-akan birokrasi dari kepolisian ini kemasukan angin. Sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, peradilan rakyat sendirilah yang akan terjadi. Apa? Semangat! Beberapa waktu lalu ada beberapa kejadian di mana pasangan yang kami cintai diancam oleh kelompok tertentu. Kami minta ini ditindaklanjuti juga. Kami minta agar ini diproses secara proses hukum yang sebenar-benarnya. Jangan ada lagi proses hukum yang dinodai oleh beberapa kepentingan, oleh beberapa bisikan, oleh angin yang tidak tahu arahnya dari mana, tetapi angin itu merusak demokrasi kita. Maka saat ini kami yang hadir di sini bukan hanya atas nama pendukung Beno Madur, tetapi kami hadir di sini karena kecintaan kami terhadap Manggarai ini, agar Manggarai ini tidak dicederai oleh beberapa hal yang membuat demokrasinya selesai. Ya, sekali lagi kami meminta kepada Kapolres Manggarai agar menghampiri kami, mendengar tuntutan kami hari ini. Jangan hanya duduk manis di dalam ruangan seakan acuh tak acuh dengan apa yang kami minta hari ini. Tolong dengarkan suara kami. Kami juga masyarakat Manggarai yang butuh keadilan, yang butuh pengayuman. Ya, selanjutnya kami serahkan untuk menyatakan pernyataan sikap kami. Itu omong untuk ke dalam. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Manggarai menuntut Kapolres Manggarai dan Bawaslu Manggarai tegakkan aturan dan jaga profesionalisme.
Pernyataan sikap menanggapi rentetan peristiwa tindakan penghadangan yang dilakukan oleh kelompok Laskar 88 atau pendukung H2M pada kegiatan kampanye dan sosialisasi paket Deno Madu yang berlangsung terus menerus dan berulang-ulang. Maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Masyarakat pencinta demokrasi, mari kita membaca sama-sama poin tuntutan kita. Pertama, satu, tindakan penghadangan ini telah mencederai spirit demokrasi dan semangat hak asasi manusia, yakni kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 28 dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. 2. Tindakan penghadangan tersebut telah menodai pelaksanaan pesta demokrasi pemilu kada sebagai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wali kota, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. 3. Penghadangan yang dilakukan Laskar 88 terhadap kegiatan kampanye paket Deno Madu merupakan kegiatan yang sekian kalinya yang dilakukan secara terus-menerus mulai dari wilayah Kecamatan Sabdan Mese di beberapa kecamatan lainnya. Kegiatan penghadangan tersebut sepertinya telah didesain secara struktur, masif dan sistematis oleh aktor intelektual yang sampai sekarang masih belum tersentuh hukum. 4. Kegiatan penghadangan ini jelas merugikan pihak paket Deno Madu yang telah melaksanakan kampanye atau kegiatan sosialisasi dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan hal-hal lain yang telah disepakati secara bersama. Dan selanjutnya Pak Arlan menyampaikan pernyataan sikap. Ya, baik. Teman-teman masih semangat? Masih satu? Tidak ada dua, apalagi kita pecah. Kita berapa? Kita berapa? Ya, supaya tidak ada kesan bahwa aksi kami tanpa dasar, aksi kami tanpa alasan yang jelas, saya lanjutkan menyampaikan dasar dan pernyataan sikap tuntutan kami pada hari ini. Saya minta Bapak Kapolres yang duduk santai dan manis di ruang AC untuk tetap arahkan pendengarannya keluar, mendengarkan keluhan, mendengarkan tuntutan yang kami sampaikan. Begitu juga dengan teman-teman aparat kepolisian yang siap siaga pagar betis yang menjaga kami seolah teroris, padahal kami adalah sahabat kalian. Sepakat? Oke, teman Beben sudah membaca tadi. Jadi, adapun rentetan peristiwa penghadangan atau gangguan yang dilakukan Laskar 88 terhadap kegiatan paket Deno Madu telah kami rangkum diantaranya sebagai berikut. 1. Penghadangan dan gangguan kegiatan sosialisasi paket Deno Madu yang dilakukan oleh kelompok Laskar 88
Agustus 2020. 2. Pengadangan dan gangguan kegiatan sosialisasi paket Denomadu yang dilakukan oleh kelompok Laskar 88 di Dusun Lelit, Desa Persiapan Lereng, Kecamatan Sabar Mese Barat pada 23 Agustus 2020. 3. Pengadangan dan gangguan yang dilakukan oleh kelompok Laskar 88 di Kampung Lendang, Desa Persiapan Gunung Ali, Kecamatan Sabar Mese Barat pada 26 September 2020. 4. Pengadangan dan gangguan kampanye paket Denomadu dilakukan oleh kelompok Laskar 88 di Kelurahan Babelan, Kecamatan Ruteng pada tanggal 9 Oktober 2020. Kelima, gangguan yang dilakukan oleh kelompok Laskar 88 di Kampung Rua, Desa Sabarung, Kecamatan Sabar Mese pada tanggal 3 November 2020, yang dimana pelaku atau biang kericuan telah tertangkap tangan, namun dibebaskan oleh pihak kepolisian Resort Manggarai tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, ancaman pembunuhan terhadap Dr. Deno Kamilus SHMH, yang mana beliau menjadi bupati aktif yang sedang cuti, melalui siaran langsung di media sosial Facebook oleh kelompok Laskar 88 dari Munde, Desa Bede, Kecamatan Cibal Barat pada 16 November 2020. Pelaku sudah ditangkap tetapi dibebaskan kembali juga tanpa alasan yang jelas. 7. Pengadangan yang dilakukan oleh kelompok Laskar terhadap Ibu Yeni Veronica, sarjana hukum, di Desa Bangka Tombur, Kecamatan Lelak pada 29 November 2020. Kasat Sabara mendatangi lokasi, meninjau lokasi, meninjau TKP, tapi sampai saat ini juga tidak jelas seperti apa penyelesaiannya. Berdasarkan beberapa kejadian di atas, maka kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pencinta Demokrasi Manggarai menuntut Kapolres Manggarai dan Bawaslu Manggarai tegakkan aturan dan jaga profesionalisme. Selain itu, beberapa tuntutan turunan yang ingin kami sampaikan pada hari ini diantaranya sebagai berikut. 1. Mendesak Kapolres Manggarai memberikan sanksi hukum kepada oknum yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Tepuk tangan untuk ini kawan-kawan. Saya minta kawan-kawan yang merasa dirinya satu, mari kita berdiri dan rapatkan barisan. Berdiri dan rapatkan barisan. Jika jumlah kita adalah satu, maka berdiri dan rapatkan barisan. Berapakah jumlah kita? Berapa jumlah kita? Silakan merapat sekali lagi. Berapa jumlah kita? Ya, berikutnya meminta dengan tegas Kapolres Manggarai untuk memproses secara terbuka semua pelaku yang terbukti menjadi provokator pengadangan dan gangguan terhadap kegiatan paket Denomadu. Ketiga, meminta dengan tegas Kapolres Manggarai untuk mengusut tuntas dan mencari tahu, kemudian mengungkap ke publik aktor dibalik semua gerakan Laskar 88 yang meresahkan Manggarai dan merusak tatanan demokrasi. Yang kelima, mendesak Kapolres Manggarai dan Bawaslu Manggarai memanggil paket H2M selaku kandidat yang didukung oleh kelompok Laskar 88 untuk meminta pertanggungjawaban semua tindakan penghadangan, gangguan, dan provokasi saat kegiatan kampanye paket Denomadu. Keempat, saya tukar sedikit supaya tidak gagal fokus. Keempat, meminta dengan tegas Kapolres Manggarai mengusut tuntas. Saya ulangi, meminta dengan tegas Kapolres Manggarai untuk menangkap dan memeriksa saudara Thomas Edison Rimone secara terbuka mengatakan diri siap bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan dari Laskar 88 pada saat kampanye di Desa Paka, Kecamatan Sabar Mese beberapa waktu lalu. Berikutnya, mendesak Kapolres Manggarai agar tangkap anggota Laskar 88 dari Munde, Desa Bere, yang mengancam bunuh calon Bupati Dr. Deno Kamilus SHMH melalui siaran langsung di media Facebook. Ketujuh,
tindakan provokasi yang dilakukan oleh pendukung H2M yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Laskar 88 sebagai bentuk pelanggaran pemilu, kemudian dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti serta disikapi secara serius oleh pihak terkait, baik itu Kapolres Manggarai maupun Bawaslu Manggarai. Apabila di kemudian hari kami tidak direspon dan tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami pastikan akan kembali datang ke Kapolres Manggarai dengan jumlah massa yang lebih besar. Dan kalau perlu, kita akan duduki Kapolres Manggarai. Sepakat! Sepakat! Berapa jumlah kita? Berapakah jumlah kita? Ya, demikian tuntutan ini kami sampaikan. Kami minta sekali lagi perhatian dari Kapolres Manggarai beserta jajarannya. Ingat, kedatangan kami bukan dengan niat jahat atau niat buruk, tetapi murni untuk meluapkan kekecewaan kami, meluapkan perasaan kami mewakili seluruh masyarakat Manggarai yang dimana dirusaki karena oknum Laskar 88 dirasuki sehingga mengganggu tatanan demokrasi di tanah Manggarai. Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hei kawan-kawan, berapakah jumlah kita? Berapakah jumlah kita? Siap getarkan tanah Manggarai? Siap goncangkan tanah Manggarai? Demi keadilan segala sesuatunya kami siapkan. Sekali lagi, kiranya ini menjadi perhatian kita semua, masyarakat yang saksi di sebelah sana, Kapolres yang ada di dalam, teman-teman Polres, kawan-kawan media, dan masyarakat lain yang mendengarkan suara saya ataupun menyaksikan saya untuk menyalurkan aspirasi rakyat pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, warga Kota Rupeng, warga Manggarai yang saya cintai. Hari akhir ini, masyarakat Manggarai dinodai oleh oknum yang merasa diri adalah oknum yang mencintai demokrasi. Tapi apa yang terjadi? Laskar-laskar dari waktu yang mereka ciptakan hari ini, dan itu nyata. Saudara-saudara, ketika mereka bergerak, mereka mengatasnamakan diri kan kami adalah pencinta demokrasi, tapi nilai-nilai itu tidak sejalan apa yang mereka lakukan di lapangan. Banyak kejadian-kejadian nyata yang kami hadapi akhir-akhir ini. Saudara-saudara, ketika kita mencintai demokrasi, kita adu gagasan. Apa yang kita adukan adalah sebuah bentuk demokrasi Manggarai ke depan untuk Manggarai lebih maju, bukan Manggarai yang akan mundur semua ke belakang. Saudara-saudara, ada oknum akan berjawab di Manggarai yang akhir-akhir ini memprovokasi masyarakat Manggarai Kota Utara, khususnya Kawat Raya. Saudara-saudara, apakah ini pantas? Dan saya nyatakan bahwa oknum ini adalah oknum yang mengalami post-power syndrome, oknum yang mengalami post-power syndrome, oknum yang mengalami post-power syndrome. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang-orang ini tidak layak dicontohi oleh masyarakat Kota Rupeng, apalagi masyarakat Manggarai yang kita cintai. Saya merasa tersakiti ketika kami pada dana melakukan kampanye di sekitar Kawat Raya. Ada oknum tertentu yang melakukan pelanggaran. Tetapi apa? Kami pendukung Dana Baru tetap tenang karena kami menjaga netralitas, jaga keseimbangan warga Kawat Raya dan sekitarnya. Saudara-saudara, dan ini nyata ketika demokrasi dari oknum yang telah bertanggung yang menamakan diri Laskar. Laskar itu adalah Laskar Jigar pasukan berani mati, bukan Laskar 88. Laskar 88 mereka seharusnya membentuk jaga masyarakat, jaga kedamaian pendidikan dan Manggarai. Saudara-saudara, apakah kita lihat saja ketika demokrasi ini dijalankan? Apakah kita lihat? Siapakah kita? Oke, kawan-kawan.
Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Korlap.